warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kita tentang tafrijul kurbat, yaitu melampangkan kesulitan-kesulitan dari seorang muslim, wasatrul aurat, dan juga menutup aib dari saudara kita, wal i'anatul muhtajin, dan menolong orang-orang yang memiliki hajat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala an Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim, seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, dia tidak menzoliminya, wala yuslimuhu, dan dia tidak menyerahkannya kepada musuhnya atau permasalahannya. Jadi di sini saudara orang muslim itu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Maksud saudara ini adalah ada ikatan dengan satu kalimat, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat tersebut diikatlah orang muslim itu menjadi saudara. Maka ketika kita merasa muslim itu adalah saudara kita, maka biasanya kita akan lebih berusaha untuk membantu, merasa bahwa ini keluarga, ada ikatan. Maka ketika dia ada masalah, kita pun akan merasakan kesusahannya. Ketika ada kesulitan, kita akan berusaha untuk membantu kesulitannya. Itu adalah saudara. Dia la yadlimu, dia tidak menzoliminya. Semua hak-haknya ditunaikan dan tidak menyakiti saudaranya. Bahkan kalau saudaranya disakiti orang, dia ikut merasa sakit. Apalagi dia merasa ini seperti saudara kandung. Maka benar-benar seakan-akan dia satu tubuh, yang kalau tangannya itu sakit, kepalanya ikut merasakan sakit. Kakinya kena paku, tangannya berusaha untuk mencabut paku itu. Saling membantu, saling menolong, saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Wala yuslimuhu, dan dia tidak menyerahkannya kepada musuh. Maksudnya di sini dia itu ketika kita tahu ini ada kesalahan pada diri seorang muslim, kita serahkan kesalahan itu kepada orang banyak, kita pertontonkan dia kepada orang banyak, sehingga dia nama baiknya jadi hancur. Begitu juga ketika dia itu sedang dikejar-kejar oleh contoh rentenir, dikejar-kejar oleh rentenir, kita serahkan dia nih kepada rentenirnya tadi. Ini loh dia di sini. Tidak seperti itu saudara muslim kita. Tidak sampai seperti itu kita harus memperlakukannya. Jangan. Begitu juga di sini bahasanya la yuslimuhu, tidak menyerahkan dia kepada musuhnya sehingga dia akan celaka, saudaranya akan celaka. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada untuk menunaikan atau membantu hajat dari saudaranya, kanallahu, maka Allah fi hajati, akan membantu hajatnya. Maka di antara cara supaya Allah Subhanahu wa taala bantu hajat kita, kalau kita punya hajat ini punya tender, bagaimana tender ini goal, ini punya borongan, bagaimana borongan ini beres, maka bantu saudara muslim. Maka Allah akan bantu hajat kita, permudah tender kita, permudah borongan-borongan kita.
Itu adalah diantara salah satu cara supaya Allah bantu, Allah mudahkan untuk membantu hajat kita dengan cara bantu saudara muslim kita. Wa man farraja, dan barang siapa meluaskan, melonggarkan an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, satu kesulitan. Jadi saudara muslim punya kesulitan, itu dia bantu, dilonggarkan. Farrajallahu anhu, maka Allah akan melonggarkan untuknya, biha, dengan sebab dia menolong saudara muslimnya, kurbatan, satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Di mana kesulitan hari kiamat itu kita belum bisa bayangkan gimana sulitnya. Terkadang kalau orang itu merasa pernah mendapatkan kesulitan, kepepet, dunia yang begitu luas terasa sempit. Contoh, kalau orang itu seakan-akan dikejar-kejar pinjol, ini banyak terjadi. Dia dijelek-jelekin di Facebook, dia diviralkan, dijelek-jelekin, di mana-mana menagih hutang. Akhirnya bingung mau kemana, mau ngapain aja sulit, mau ngapain nggak enak, makan pun nggak enak, bingung sekali. Nah, itu adalah salah satu kesulitan di dunia yang tidak ada apa-apanya dengan kesulitan nanti di akhirat. Begitu juga ketika terjadi bencana alam, gunung meletus, orang semua panik, begitu panik karena ini bisa nyawa yang hilang. Begitu panik, itu adalah kepanikan atau kurbatan min kurabid dunia, kepanikan yang masih ada di dunia, dan kita nggak tahu bagaimana nanti ketika di hari kiamat kelak. Maka orang yang melonggarkan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan longgarkan besok ketika di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa menutup aib seorang muslim, satarahullahu, maka Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Di sini wa ma'na qauluhu la yuslimuhu, makna dari kata la yuslimuhu, dia tidak menyerahkannya. Di sini la yakhdhuluhu, dia tidak menghina. Dia tidak membuat saudara muslim itu hina. Contoh, memviralkan aibnya, itu kan akhirnya jelek namanya di mata manusia, di mata masyarakat, itu jelek. Maka itu maksudnya juga. Wala yatruku nasratuhu, dan tidak meninggalkan untuk menolongnya. Jadi tidak membiarkan saudara kita yang sedang kesulitan kita biarin. Itu diantara maksud dari la yuslimuhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraja an mu'minin, barang siapa yang melonggarkan dari saudara mukmin, orang yang beriman, kurbatan, satu kesulitan, ja'alallahu lahu su'lataini, maka Allah akan menjadikan dua, ini salah cetakan su'bataini. Jadi Allah akan menjadikan dua bagian, akan diberikan dua bagian, min nurin, dari cahaya. Dia akan diberikan dua cahaya, yastadi'u, yang mana akan tersinari bihima, dengan dua cahaya tersebut, alamun, seluruh alam. Jadi alam semesta itu akan terpancar sinar dari dua cahaya orang yang melonggarkan kesulitan dari saudara muslimnya. La yuhsihi, dan yang tidak menentukan, illa Rabbul Alamin, kecuali Tuhan, Rabbul Izzah, kecuali Tuhan yang Maha Agung. Jadi begitu mulianya orang yang melonggarkan kesulitan dari saudara muslim,
itu akan diberikan dua cahaya. Kadang-kadang melonggarkan ini ada yang kelihatan kecil, bagi kita kelihatannya begitu kecil, tetapi ini besar sekali nilainya. Tapi bagi orang yang ditolong itu sangat besar sekali. Mungkin nggak seberapa yang kita tolong, tidak sampai kita banyak mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, apalagi dana, tetapi bagi yang ditolong itu sangat bermanfaat sekali. Nah, sering terjadi seperti itu yang kita alami di kehidupan sehari-hari, terutama itu di bidang bagian pekerjaan. Banyak sekali yang hal-hal ringan, tetapi itu penting bagi saudara muslim kita. Maka ini kalau seandainya kita melihat seperti itu, wah ada peluang ini kita mendapatkan cahaya yang begitu mulia, maka tolonglah, mudahlah untuk menolong saudara-saudara kita dari kesulitannya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akrama syabun, tidaklah seorang pemuda itu memuliakan syaikhan, seorang yang sudah tua li sinni, disebabkan umurnya atau usia yang sudah senja, illa qayyadallahu lahu ma yukrimuhu 'inda sinnihi, kecuali Allah akan juga orang memuliakannya ketika dia berusia yang sama-sama tua. Nah, jadi ketika dia besok tua akan juga dimuliakan. Nah, maka di sini banyak ya. Jadi termasuk salah satu adab kepada orang yang lebih tua, kita harus memuliakan disebabkan kesenjaan usia, karena usianya, disebabkan usianya kita harus memuliakan. Di hadis yang lain, yang tua menyayangi yang muda. Nah, begitulah karakter dari seorang muslim, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, tidak saling menghujat. Apalagi itu orang yang lebih tua. Nah, jangan sampai dikarenakan kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih pintar, ada orang yang lebih tua dari kita, kita merasa dia kurang dari kita, kita rendahkan. Jangan sampai. Kita merasa tinggi, jangan sampai. Ya, kita harus tetap muliakan orang yang lebih tua dari kita, apalagi yang lebih tua dari segi ilmunya. Sudah lebih tua usianya, lebih tua juga ilmunya, itu perlu sangat lebih dimuliakan lagi. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghasa malhufan, barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, kataballahu lahu salasan, maka Allah akan menulis baginya salasan wa sab'ina hasanatan, 73 kebaikan. Wahidatun minha, yang mana satu dari 73 kesulitan itu, yuslihullahu biha akhiratahu, Allah akan memperbaiki masalah akhiratnya. Nah, jadi Allah akan memperbaiki istilahnya urusan akhiratnya. Itu satu saja. Jadi apalagi 73. Wasintani wasab'una, dan 72 lahu baginya darajatun, derajat yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi wa fi riwayah, dan juga di riwayat lain disebutkan, kataballahu lahu, Allah menulis baginya salasan wa sab'ina, 73 maghfiratan, ampunan. Jadi ini barang siapa yang membantu saudara muslimnya yang lagi kesulitan, yang lagi sedang dalam musibah, dalam keruwetan, maka Allah akan menulis baginya 73 kebaikan, yang mana satu saja itu akan memperbaiki permasalahannya nanti di akhirat. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya 72 kali, 72 derajat di hari kiamat. Dan juga di riwayat yang lain akan dicatat baginya 73 ampunan. Itu kemuliaan orang yang membantu saudaranya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman, barang siapa yang memaklumi saudara musliman, asrotahu, disebabkan karena tergelincirnya saudaranya, ada sedikit kesalahan. Asrota itu kesalahan yang cukup kecil, tapi kadang-kadang dibesar-besarkan sama Allah, sama orang. Aqalahullah, maka Allah akan memaafkan asrotahu, kesalahannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil ini sering terjadi pada setiap orang. Apalagi orang yang sering terlihat di muka umum. Ada kesalahan kata-kata. Kadang bagi kita itu salah kan? Gini kan? Jadi kadang-kadang ada yang sampai istilahnya menilai orang mana salahnya. Ada orang seperti itu. Ada orang tuh nyari mana salahnya untuk diketawain. Nah, ini yang bahaya, mencari-cari kesalahan saudara muslimnya. Bahkan di sini diperintahkan yaitu untuk memaafkan atau memaklumi. Jadi memaklumi kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan-kesalahan dari saudaranya. Dan ini juga sering terjadi ketika di dunia kerja. Apalagi itu bagian atasan melihat bawahannya banyak kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Selagi kesalahan itu tidak benar-benar merugikan perusahaan, dia memaafkannya, mengedukasi dengan cara yang baik, maka itu akan mendapatkan fadilah ini, yaitu Allah akan mengampuni, akan memaklumi kesalahan-kesalahannya nanti di akhirat kelak. Jadi ini hal-hal kecil ya, hal-hal yang sering terjadi, hal-hal yang kecil, tetapi ini sebenarnya sangat berguna sekali bagi kita, baik saat ini ataupun saat di akhirat nanti. Karena apapun yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Wa jazaa'ul hasanati hasanatun misluhu, dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada kebaikan yang sama seperti itu juga yang akan kita dapatkan. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan juga balasan dari keburukan yang kita lakukan, sayyi'atun misluha, juga akan ada keburukan sebagai balasan seperti yang kita lakukan. Maka ketika kita ingin melakukan sebuah keburukan kepada orang lain yang sekiranya kalau kita digituin nggak seneng, maka kita harus siap suatu saat akan ada juga keburukan yang akan menimpa kita seperti keburukan yang kita lakukan. Begitu juga dengan kebaikan, ketika kita menolong orang, kita berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita seperti kebaikan yang kita lakukan. Nah, maka dalam kehidupan kita, mari kita titeni, apakah kehidupan kita selalu melakukan hal yang baik-baik atau masih banyak keburukan yang kita lakukan setiap hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i, orang yang memberikan pertolongan, alal armilati, ke atas janda. Jadi di sini menolong seorang janda, wal miskina, dan orang yang miskin, kasai, seperti orang yang menolong fi sabilillah, di jalan Allah. Dan di dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, kal qaimi, seperti orang yang berdiri, la yafturu, tidak pernah berhenti, wa kal shaimi, seperti orang yang selalu berpuasa, la yuftiru, dan tidak berbuka. Jadi seperti
Orang yang terus berdiri untuk beribadah, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah buka puasa. Jadi orang yang menolong seorang janda dan menolong seorang yang miskin itu seperti orang yang sedang fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Apalagi itu janda dan miskin pula. Itu adalah fi sabilillah. Maka di sini termasuk amalan dari Abu Bakar. Amalan dari Abu Bakar untuk selalu melayani dari para janda-janda, terutama janda-janda yang ditinggal perang oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi yang ditolong pastinya janda yang membutuhkan pertolongan, janda yang kesulitan, miskin, janda tua. Kalau janda yang muda, insya Allah banyak yang nolong, ya, banyak yang nolong, banyak yang bahkan ingin benar-benar menolongnya seumur hidup sekalian, ya, ingin menikahi. Dan itu ada fadilahnya untuk menikahi janda, tapi tetap harus benar-benar serius, ya. Jadi benar-benar serius, bukan hanya untuk kesenangan sementara atau niat-niat yang tidak baik, ya. Apalagi kalau kita menolong janda yang sudah tua, tidak harus dengan menikahinya, enggak, tetapi dengan menolong kehidupannya sehari-hari, karena dia tidak ada suami, tidak ada yang menafkahi, dia harus berusaha sendiri, kadang hasilnya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Maka dengan menolongnya itu akan membuat kita ditolong oleh Allah, kita akan mendapatkan cinta dari Allah, dan di sini dicatat sebagai orang yang sedang di jalan Allah atau sedang fi sabilillah. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa, barang siapa melonggarkan an mukminin, dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, naffasallahu anhu, maka Allah akan melonggarkan darinya kurbatan, satu kesulitan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man yassara, dan barang siapa meringankan ala mu'asirin, atas orang yang sedang kesulitan, orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan menolong, akan memudahkan untuknya fid dunia, dalam urusan dunia, wal akhirah, dan juga urusan akhirat. Jadi orang yang melonggarkan dari seorang mukmin satu kesulitan, di antara mungkin ada orang yang punya hutang sama kita longgarkan dulu, sudah jatuh tempo kita maklumi dulu, bukan bukan kita intimidasi, bukan kita kejar-kejar, kecuali beda dengan ketika kita butuh dan dia kelihatan meremehkan hutang tersebut. Kita tahu dia ini sedang kesulitan, dia masih belum bisa membayar hutangnya, maka kita longgarkan. Nah, itu adalah nafasa an mu'minin kurbatan, satu kesulitan min kurabid dunia, dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan, melonggarkan nanti kesulitannya, nanti ketika kesulitan di akhirat. Semua manusia mungkin akan merasakan kesulitan, kecuali orang-orang yang dicintai Allah, kecuali orang-orang yang soleh, maka akan mendapatkan kesulitan, karena antara kebaikan dan keburukannya nih masih kejar-kejaran, ya, masih kejar-kejaran. Maka ketika sedang kesulitan di akhirat, Allah akan tolong bagi orang yang melonggarkan kesulitan saudaranya di dunia. Dan juga orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, memudahkan rezekinya, memudahkan urusannya bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, maka yang tadi
apapun hajat kita supaya ditolong sama Allah, mudahkan hajat orang, bantu hajat orang, maka Allah akan menolong sendiri hajat-hajat atau keperluan kita. Wallahu fi aunil abdi, Allah itu ada dalam menolong seorang hamba. Allah akan menolong seorang hamba, maka al-abdu, selagi seorang hamba tersebut fi auni akhihi, dalam menolong saudaranya. Jadi selama seorang muslim ini menolong saudaranya yang kesulitan, selalu berusaha menolong orang dimanapun, tidak kenal siapapun, ada orang kesulitan, mudah sekali untuk menolong. Orang yang kenal, nggak dikenal, saudara ataupun bukan, tetangga ataupun jauh, selalu dimudahkan, selalu ditolong. Orang yang ringan untuk menolong orang, maka wallahu fil auni abdi, maka Allah itu akan selalu menolongnya, akan selalu menolong dari setiap kesulitan-kesulitannya, bahkan tidak hanya kesulitan di dunia, sampai besok di kesulitan di akhirat. Dan itu orang yang melakukan kebaikan tersebut akan dikenal di akhirat dengan kebaikannya di dunia. Sebagaimana dia terkenal di dunia sebagai orang yang dermawan, maka di akhirat nanti dia akan dikenal dengan kedermawanannya. Begitu juga dengan orang yang terkenal dengan kealimannya, kesolehannya di dunia, maka di akhirat nanti akan terkenal dengan kealiman dan kesolehannya. Lagi satu hadis. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada a'ma, barang siapa yang menuntun seorang yang buta arba'ina khatwatan, 40 langkah, menolong orang yang menuntun orang yang buta 40 langkah, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Insyaallah. Jadi menuntun orang yang buta 40 langkah itu maka diwajibkan masuk ke dalam surga selama setelah dia menuntun itu tidak melakukan kemaksiatan yang menghapus pahalanya tadi. Jadi menuntun ini bisa kita kiaskan kepada apapun yang ada di sekitaran kita, menuntun orang yang tidak bisa berjalan, menuntun orang yang kesulitan, menuntun orang yang tidak bisa, orang yang sedang belajar. Banyak hal yang bisa kita kiaskan dari menuntun orang yang buta ini. Maka apapun itu adalah peluang kebaikan, maka harus kita raih dan kita lakukan setiap hari, berusaha setiap hari menjadi baik, sehingga kita dikenal sama orang dengan kebaikannya, bukan merasa wah saya sudah baik, saya sudah gini, enggak, tetapi dikenal sama orang dengan kebaikannya tanpa kita harus mengucapkan apa yang kita lakukan, menyebut-nyebut yang kita lakukan, maka itu akan menjadikan kita akan dikenal di akhirat dengan kebaikan tersebut, dan insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian kajian dari kitab Kashful Ghummah ini, mudah-mudahan menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai kebaikan, sehingga kita akan menjadi lebih baik setiap hari, dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk memberikan taufik dan hidayahnya dalam melakukan kebaikan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.